saat ini di era yang penuh dengan dinamika saat ini, keamanan akan aset-aset baik berupa aset fisik maupun aset non fisik, yaitu kinerja karyawan kita, saya kira sangat membutuhkan pengawasan. Nah, barang-barang semacam inilah yang saat ini diperlukan. Ini adalah salah satu alat untuk yang dipergunakan untuk mengawasi sistem keamanan kinerja perusahaan bagi Anda yang memiliki toko, sekolahan, atau lembaga-lembaga yang memiliki aset yang banyak. Saat ini mutlak diperlukan dan alat-alat seperti ini. Baik Sobat PKS TV Mungkit Magelang, untuk mengetahui lebih jauh tentang security system terkait dengan CCTV penggunaannya, kita akan bersilaturahim ke rumah Pak Bambang. Nah, ini lokasinya di Senden, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Beliau salah satu owner dari security system dengan brand Delta CCTV. Baik, kita akan ketok pintunya. Assalamualaikum. Nah, ini beliau Pak Bambang. Kita masih suasana COVID, kita menelungkan tangan dulu. Saya tadi lihat di sini ada banyak sekali peralatan ini, Pak. Iya. Ini kegunaannya untuk apa saja? Kira-kira untuk pengamanan apa dan bagaimana? Boleh kita duduk ya? Boleh, moga-moga. Silakan. Ya, baik para pemirsa PKS TV Mungkit, kita akan berkenalan dengan owner Delta CCTV Mungkit. Silahkan kepada Pak Bambang untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKS TV dimanapun berada, perkenalkan nama saya Bambang. Saya kebetulan pemilik dari Delta CCTV, tapi lebih dikenalnya dengan brand Delta Solution. Nah, saya bergerak dalam bidang security system yang terkait dengan pengawasan secara langsung, baik itu aset bergerak maupun aset yang tak bergerak. Sebetulnya seberapa penting sih apa CCTV, terus sebetulnya alatnya itu apa aja kalau saya ingin menggunakan CCTV? Baik, Mbak Arif. Pada intinya CCTV itu kebutuhannya untuk membantu owner perusahaan untuk membantu mengawasi aset-asetnya. Seperti yang saya tadi sampaikan, selain untuk membantu pengawasan aset-asetnya, juga bisa membantu pengawasan keamanan yang ada di lingkungan sekitar kita. Lebih luasnya lagi sebetulnya perkembangan CCTV sekarang, selain untuk mengawasi aset-aset yang ada di sekitar kita, juga bisa menjadi salah satu tanda bukti atau bukti bila terjadi sebuah kejahatan yang terekam oleh CCTV tersebut. Bagian yang dibutuhkan, Pak, ini pengenalan alatnya apa saja kira-kira, Pak Bang? Baik, Mbak Arif. CCTV itu terdiri dari beberapa spare part, yaitu ada kamera yang berfungsi untuk menangkap bidang objek yang akan kita rekam, kemudian ada DVR atau digital video recorder yang di sini berfungsi untuk merekam kejadian yang ditangkap oleh kamera. Kemudian ada power supply yang ini berfungsi sebagai catu daya dari semua perangkat ini. Kemudian ada kabel penghubung yang berfungsi menghubungkan sinyal yang diperoleh dari kamera ke server atau DVR-nya ini. Kemudian juga ada beberapa part yang lain tambahan seperti BNC. Ini apa ini, Pak? BNC ini berfungsi untuk menghubungkan kabel terhadap kamera ini. Nah, ini kok ada tuh. Nah, ini mouse. Mouse ini fungsinya untuk memudahkan kerja kita dalam mengolah dari DVR ini, Pak Arif. Nah, kamera ini pun dibagi dalam beberapa jenis. Kebetulan yang di sini ada dua. Yang pertama adalah kamera analog berbasis kabel seperti ini, kabel koaksial seperti ini. Kemudian yang kedua kamera IP berbasis IP menggunakan kabel LAN, atau kalau pengguna networking sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Begitu, Pak Arif, kira-kira. Pak Bambang, ini mau tanya, Pak, misalkan saya punya toko minimarket kecil gitu. Nah, itu kan
butuh pengawasan nih, kira-kira di titik mana saja atau apa saja yang bisa saya lakukan nih supaya aman nih toko saya, Pak? Ya Pak Arif, terima kasih. Beberapa pengalaman yang saya lakukan, yang paling utama di toko itu yang diawasi, yang pertama itu bagian kasir. Karena di kasir ini nanti akan terjadi terkadang karyawan kita itu nakal Ya, terhadap dikasih keuangan. semua, Pak. Betul. Nah, kemudian yang kedua nanti di barang-barang, Pak. Karena iya, di sini inventory, pengawasan ya. barang-barang. Karena di sini terkadang pengunjung juga nakal. Nah, kemudian terkadang pengunjung juga butuh rasa nyaman. Kemudian yang diawasi adalah parkir. Oh, iya, Pak. Sehingga ketika pengunjung meninggalkan kendaraannya di tempat parkir kita, dia akan merasa nyaman karena ada CCTV. Nah, oh ya, mode yang perlu saya sampaikan lagi, Pak Arif. Selain CCTV ini bisa dilihat secara offline menggunakan layar biasa, Pak Arif juga bisa memantau CCTV ini menggunakan HP. Oh, ada aplikasinya? Iya, betul, ada aplikasinya. Oh, jadi saya misalkan pergi keluar kota gitu, saya bisa lihat ya di toko saya lagi ada aktivitas apa gitu. Iya, betul, seperti itu. Nah, bahkan sekarang kemajuan yang terkini, itu selain Pak Arif bisa melihat rekaman yang ada di DVR ini, Pak Arif juga bisa melihat rekaman secara online real time. Tidak ada masalah. Jadi misalkan DVR yang ada di sini diganggu atau dicabut oleh karyawan kita yang nakal, Pak Arif tetap bisa mengontrol melalui DVR melalui rekaman secara online. Ya, itu nanti pakai apa, Pak? Berarti tenaga penyimpanannya sudah ada ya? Sudah ada di Kameranya? situ. Nanti ada cloud-nya, Pak. Ada aplikasi. Nah, cloud tersebut itu nanti akan memberikan fasilitas untuk penyimpanan rekaman kita. Nah, besarnya rekaman berapa tergantung dari ketersediaan cloud yang ada di situ. Rata-rata bisa menyimpan sampai 1 minggu. Itu berapa giga itu kapasitasnya? Itu kalau kapasitasnya kan tergantung cloud penyedianya, Pak. Kita nggak mikirkan berapa giganya, enggak. Yang penting cukup untuk 1 minggu gitu. Iya, untuk satu minggu. Itu mau 8 kamera, mau 16 kamera, mau 4 kamera sama saja. Gitu. Baik Pak Bambang, ini kira-kira kalau misalkan saya mau pasang nih Pak, ini kameranya kan kayaknya bagus-bagus nih. Nah, itu kalau terkait budget nih Pak, atau ada berapa ada tingkatan-tingkatannya juga Pak? Begini Pak Arif, kalau urusan anggaran atau budget itu kalau saya biasanya nanti yang saya tawarkan yang pertama itu kualitas dulu, baik kualitas dari kameranya maupun kualitas kerapian dalam instalasi. Nah, berbicara masalah kualitas kamera mulai dari terendah itu saya biasanya membuka angka harga antara 2.800.000 sampai dengan 3 jutaan. Kemudian yang menengah itu sekitar 4,5 jutaan, sedangkan yang terbaik itu 6 jutaan harganya. Itu dengan jumlah kamera paling rendah yaitu 4 untuk 4 kamera. Jadi 2.800.000 itu udah all in dapat 4 kamera. Iya, all in berarti kamera murah ini pemirsa. termasuk untuk instalasi dan setting online-nya. Itu nggak sampai 1 juta itu 1 kamera, sudah plus instalasi dan pemasangannya, pokoknya Ya, sudah on. Betul. Nah itu terus yang agak tinggi lagi Pak, maksudnya spek di atasnya ada berapa tingkatan itu? Nah, spek yang paling rendah yang saya pasarkan sekarang ini adalah kamera beresolusi 2 MP. Kemudian di atasnya ada yang 4 MP dan yang tertinggi yang saya pasarkan sementara ini adalah 8 MP. 8 megapiksel ya? Iya, 8 megapiksel. Nah, semakin besar resolusi dari kamera tersebut, maka dia akan menghasilkan pencitraan atau penangkapan gambar yang lebih bagus lagi. Jadi semakin tinggi resolusinya, tentunya gambarnya semakin jelas ya? Iya, Clear, betul. bersih, Iya, betul. padang. Ya, clear and clean. seperti apa namanya slogan PKS TV ini, clear and clean, bersih peduli. Baik sobat PKS TV Kecamatan Mungkit, bagi yang ingin dan membutuhkan tentang security system, tentang CCTV dan dunia keamanan aset, silahkan langsung bisa menghubungi Pak Bambang. Di mana Pak? Baik, terima kasih Warif. Nanti bagi rekan-rekan atau sobat PKS TV yang membutuhkan jasa saya untuk pengadaan dan instalasi CCTV maupun perbaikan bisa menghubungi saya di nomor WA maupun telepon
081 392 175 269 atau melalui Facebook di Bambang Triw. Demikian Pak Arif. Baik Sobat PKS TV Kecamatan Mungkit dimanapun Anda berada, demikian hasil wawancara kita terkait dengan dunia security system, dunia CCTV dan pernak-perniknya. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bambang selaku owner Delta CCTV. Baik, terima kasih Pak Arif dan juga Sobat PKS TV Mungkit. Terima kasih telah meliput kami dengan segala kegiatannya. Mudah-mudahan bisa memajukan usaha saya dan tentu saja terima kasih juga bagi semua kru yang bekerja di balik layar. Mudah-mudahan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Demikian hasil liputan kita pada sore hari ini. Ini adalah bukti bahwasanya program kita yang terbaru adalah PKS Peduli UMKM. Selamat sampai di tujuan. Sampai jumpa di lain kesempatan, di waktu dan kesempatan yang berbeda. Baik.